adab seorang hamba ketika dia menghadapi kesempitan dan kelapangan hidup. Sudah menjadi takdir atau kodrat manusia, di mana Allah menjadikan ada siang dan malam, ada panas dan dingin, ada lapang dan sempit, ada bahagia dan sedih. Sebagaimana malam selalu berganti dengan siang, siang berganti dengan malam, selalu seperti itu berjalan dengan kodratnya. Maka manusia tidak ada yang hidupnya senang terus menerus, tidak ada juga manusia yang hidupnya sedih terus menerus. Susah dan senang itu datang silih berganti sebagaimana datangnya siang dan malam. Kemarin kita tertawa, mungkin hari ini kita menangis. Hari ini kita menangis, mungkin besok bulan depan kita akan tersenyum bahagia. Itulah kodratnya manusia selama dia masih hidup di dunia. Oleh karena itu jamaah sekalian yang sama berbahagia, untuk apa Allah menjadikan susah dan senang datang silih berganti? Karena di dalam kodrat kita menerima takdir kita sebagai manusia, kita menjalani hidup yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga adab kita ketika kita sempit, ketika kita menjaga adab ketika kita dapat kelapangan hidup, maka itu akan menjadi tangga untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang terberat adalah menerima takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan bagaimana perilaku manusia. Dalam surah Al-Fajr Allah menyatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika dia diberi ujian, apa itu dilapangkan hidupnya, Allah muliakan dia, Allah lancarkan rezekinya, Allah limpahkan nikmat kepadanya, fayaqulu rabbi akraman. Pada saat itu dia berkata, Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Dan ketika Allah memberi dia ujian, Allah sempitkan rezekinya, Allah beri dia penyakit, Allah beri dia musibah yang beruntun. Fayaqulu rabbi ahanan. Pada saat itu dia berkata, Tuhanku sedang menghinakanku. Itulah sifat manusia. Kalau dia sukses, dia mengira itu hasil usahanya, maka dia menjadi bangga dan lupa diri. Ketika dia sempit, dia lupa kepada Tuhan, sehingga dia putus asa dan dia mengutuk hidupnya. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wala in azaqnal insana minna rahmatan summa naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Wala in azaqnal insana minna rahmah. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, kami beri dia rahmat, summa naza'naha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu, kami cabut rahmat itu, hidupnya jadi miskin, dia tidak dihargai orang, nasabnya yang dibanggakan jadi hancur. Apa yang terjadi? Innahu laya'usun kafur. Pada saat itu dia menjadi putus asa dan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wala in azaqnahu na'ma ba'da dharra'a masathu. Dan apabila kami berikan kepadanya nikmat setelah dia mengalami penderitaan, dia lewati ujian-ujian berat itu, penghinaan itu, kemiskinan itu, akhirnya dia diangkat kembali hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi manusia yang lupa diri. Innahu la farihun fahur. Dia bergembira sampai lupa diri dan dia berbangga-bangga. Ini hasil kerja keras saya, ini strategi saya, ini karena upaya dan kecerdasan saya. Dia tinggalkan Allah. Inilah karakter aslinya manusia. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Oleh karena itu Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam beliau memperingatkan bahwa
Basataka kay la yubqika ma'al basti, kay la yubqika ma'al qabdi. Allah memberikan kepadamu kelapangan agar engkau tidak selamanya tinggal dalam kesempitan. Sebaliknya Allah membuat hidupmu sempit agar engkau tidak dibiarkan terus-menerus dalam kelapangan. Allah jadikan pergantian hidup susah senang, sempit dan lapang itu datang silih berganti dalam hidup kita. Kenapa? Agar engkau selalu kembali kepadanya. Ketika kau dapat nikmat, kau kembali kepadanya. Ketika engkau susah, engkau kembali kepadanya. Dan pada saat itulah engkau sadar bahwa hidup ini bukan milik kita. Kita tidak tahu kenapa kita hidup. Kemudian setelah itu kita mati, dan kita tidak tahu kenapa kita mati. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka disitulah puncak penyerahan dirinya hamba ini kepada Tuhannya. Oleh karena itu, Syekh Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah, beliau berkata, kita harus memahami tentang pentingnya menjaga adab ketika kita dapat nikmat, dan pentingnya menjaga adab ketika kita dalam kesulitan. Beliau berkata bahwa manusia ini ketika dia ditimpa kesempitan hidup, dia kadang mengetahui sebabnya, kadang juga dia tidak mengetahui sebabnya kenapa hidupnya menjadi sempit. Ada 3 hal yang membuat hidup kita sempit. Artinya sempit, kita pusing, stres, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, sempit dada itu. Kenapa? Ada 3 sebabnya. Kata Syekh Hasan Asy-Syadzili, yang pertama, karena kamu melakukan dosa. Semakin banyak dosa yang kau lakukan, maka dadamu semakin sempit. Iya, kamu bahagia pada waktumu menang main judi. Iya, kamu bahagia pada waktu engkau melakukan maksiat-maksiat itu. Tapi setelah itu datang penyesalan, datang bayangan-bayangan dosa yang menghantuimu. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa kata Syekh Hasan Asy-Syadzili yang membuatmu berdosa? Karena engkau zalim kepada orang. Ya, engkau melakukan kezaliman kepada sesamamu. Kemudian boleh juga sebab, ya, sebab kenapa kita menjadi sempit, karena kita dizalimi orang. Ya. Kita menzalimi orang atau kita dizalimi orang, karena kita dibenci orang, akhirnya kita tidak nyaman hidup kita ini. Kenapa ini saya sudah baik sama dia, sudah kubantu mi, kenapa nak benci kayak ini orang? Senyum pun tidak mau. Padahal baik kok mi kepada orang ini. Akhirnya dada kita menjadi sempit. Hidup kita menjadi sempit pula ketika usaha kita bangkrut, atau minimal harta kita berkurang karena ditipu orang, karena rugi dalam berdagang, atau karena ada penyakit sehingga kita harus mengeluarkan biaya yang banyak. Ketika hartanya berkurang, ketika usahanya tidak lancar, maka dadanya menjadi sempit. Ini adalah sebab-sebab yang diketahui. Ada juga sebab yang kita tidak tahu. Tiba-tiba kita kena penyakit. Padahal kita ini selama ini rajin ibadah. Padahal kita ini rajin nyumbang, baik sama orang. Tapi kenapa saya ini kena penyakit? Kenapa ini saya diuji dengan anak saya? Kenapa saya diuji dengan keluarga saya? Akhirnya hidup kita menjadi sempit. 3 hal ini kata Syekh Hasan Asy-Syadzili harus kamu ketahui apa obatnya. Ketika banyak dosamu, ya bertobat. Bersegera memperbanyak tobat dan minta untuk diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang karena susah sekali ini akhirnya rajin ke masjid. Tapana lancara mabela si poli masjid dia. Ya mana mu ya. Waktunya turun jabatannya rajin berdoa, rajin yasinan, rajin sholawatan. Tapanya terpilih nih, nah lupa lagi. Kita minta bertobat ketika banyak dosa dan kelalaian kita lakukan, minta istiqomah.
Bukan hanya taubat, minta istiqomah dalam pertobatan itu. Yang kedua, ketika kita dizalimi orang, dijelek-jelekkan orang, ditipu orang, dihina-hinakan orang, maka terima dengan lapang dada, bersabar, taslim, tafwid, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik lagi kalau engkau bisa memaafkan orang itu dan mendoakannya agar mendapat hidayah. Ini derajat orang-orang yang siddiqin. Orang yang membencinya justru dia doakan. Doakan bukan didoakan supaya mampus, bukan cepat mati menang bangkar erotawero. Itu doa kita yang penuh dengan dendam. Maafkan dia dan doakan dia agar dia mendapat rahmat dan hidayah, agar dia bertobat. Ketika engkau mampu begitu, maka engkau akan dilapangkan dadamu dan hidupmu menjadi bahagia. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, itu diantara kata Syekh Hasan Asyadzili yang membuat kita menjadi sempit. Adapun ketika engkau tidak tahu kenapa engkau diuji oleh Allah, kita merasa baik-baik saja, tidak pernah zalim sama orang, ibadah kita alhamdulillah bisa istiqomah, tapi kita kena penyakit. Ada apa ini? Apa yang harus kita lakukan? Lakukan 3 hal. Jangan bicara, jangan banyak bertanya, dan jangan bergerak kemana-mana. Dalam artian, biasanya orang kalau dia kena penyakit, gara-gara anu ini, kurang vitamin nih, gara-gara anu ini selalu begadang gara-gara kambing ini nak kena stroke. Kalau mau stroke ya stroke saja. Banyaknya orang makan kambing tiap hari tidak stroke. Kalau mau tekanan ya tekanan saja. Elokna pengalat ta'ala aja musabpai sabana musessa yalemu. Artinya engkau tidak terima takdir itu. Kau cari penyebabnya, gara-gara anu ini, gara-gara anu ini. Diam, jangan bicara dan jangan bertanya. Ketika engkau tidak tahu kenapa engkau diberi ujian itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian yang kedua, kata Syekh Hasan Asyadzili, ketika engkau wa amma man kana waqtuhu fil basti. Adapun orang ketika dia mendapatkan kelapangan hidup, naik pangkatnya, disenangi orang, dipuji orang, dihargai orang, lancar rezekinya, bertambah usahanya. Apa yang harus dilakukan? Ya, kita juga kadang mengetahui sebabnya. Kadang juga kita tidak tahu, tiba-tiba kita naik pangkat, tiba-tiba rezekinya lancar, tiba-tiba kenapa ini gampang sekali usahaku ini. Itu. Kadang kita tidak tahu. Kalau engkau mengetahui sebabnya, maka apa yang harus kamu lakukan? Lakukan bahwa ini adalah semata-mata rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau bertumpu melihat itu bahwa ini kan saya sudah lama, saya kan datang di Karosa memang saya menanggung setengah mati kak membuka lahan, ya sekarang saya nikmati suksesnya. Seandainya kau hebat, dari dulu kau sukses, tidak menderita kau. Jadi apa? Lihat bahwa itu semata-mata Allah yang memudahkan itu sehingga tercapai. Ketika engkau dipuji orang, disanjung orang, doamu diminta, tanganmu dicium orang, apa yang harus kau lakukan? Jangan kau lihat kemuliaan itu ada pada dirimu. Itu semata-mata karena karunia Allah. Alhamdulillah Allah menutupi aib dan kekuranganmu. Seandainya Allah buka satu saja kesalahanmu, selesai. Betapa banyak pejabat tinggi disegani, dihormati. Satu saja korupsinya dibongkar, selesai. Dikutuk satu Indonesia. Padahal dulu disegani, hati-hati kau ero bapak ero. Loko yo meloisi bapak ero. Ketika dibongkar satu aibnya, selesai dia. Maka ketika engkau dimuliakan orang, tanganmu dicium orang, matabe-tabe yola olomu, bukan karena kamu yang mulia, tapi karena Allah lapangkan hidupmu semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun jamaah sekalian yang sama berbahagia, ketika engkau tidak tahu
Kenapa saya ini tiba-tiba semua orang senang dengan saya? Kenapa saya ini tiba-tiba usahaku lancar ya? Padahal biasa-biasa aja, tidak ada strategi. Kenapa ini? Tiba-tiba saya dapat hadiah, rezeki nomplok, dapat undian berhadiah. Dari mana ini? Saya tidak merasa punya prestasi di sisi Allah. Kenapa hidup saya tiba-tiba lapang? Apa yang harus kamu lakukan? Banyak-banyak berdoa, ya Allah salimna, salimna, salimna. Ya Allah selamatkan saya, jangan sampai kita tergelincir. Banyak ulama, banyak wali, dia lebih takut ketika hidupnya dilapangkan karena banyak yang tidak selamat. Dia lebih memilih hidup yang sempit. Kenapa? Karena lebih banyak yang selamat ketika hidupnya dalam keadaan sulit. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu yang terakhir kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketika engkau mata fatahalaka babal fahmi, ketika Allah membukakan kepadamu pemahaman, kenapa Allah lancarkan rezekimu? Kenapa Allah tidak berikan kepadamu ketika doamu sudah berjuta-juta kali kau lantunkan? Kenapa engkau diberi? Kenapa engkau tidak diberi? Ketika engkau sudah paham hal itu, maka itulah pemberian yang sebenarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.